Definisi karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang isinya berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti untuk memberitahukan sesuatu hal secara logis dan sistematis kepada para pembaca. Ciri-ciri karya ilmiah bersifat objektif, yaitu tidak ada data yang dimanipulasi atau diubah, benar dan tepat, non-persuasif, yaitu karangan tidak dimaksudkan untuk memberi pengaruh, non-argumentatif, yaitu karangan bukan opini pribadi penulis, tidak bersifat emotif, bukan untuk keuntungan sendiri. Definisi semi ilmiah. Semi ilmiah adalah karangan yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan disajikan dengan metode penulisan yang benar. Ciri-ciri semi ilmiah yaitu fakta disimpulkan secara subjektif, melebihkan sesuatu, persuasif, gaya bahasa formal dan populer, usulannya bersifat argumentatif, dituliskan berdasarkan fakta secara pribadi. Definisi non-ilmiah. Karangan non-ilmiah adalah karangan yang mengungkapkan fakta tentang pengetahuan serta pengalaman dalam kehidupan, biasanya menggunakan bahasa yang tidak terlalu baku atau resmi. Ciri-ciri dari karangan ilmiah berdasarkan fakta pribadi, tulisannya subjektif, gaya bahasa populer dan bermakna konotasi, tidak mengandalkan hipotesis, dramatis, persuasif, imajinatif, dan deskriptif. Jenis karya ilmiah, semi ilmiah, dan non-ilmiah. Jenis karya ilmiah yaitu skripsi, makalah, tesis. Sedangkan jenis karya semi ilmiah yaitu artikel, editorial, featur, resensi, opini. Jenis karya non-ilmiah, dongeng, cerpen, dan drama. Kali ini saya akan membacakan contoh karya non-ilmiah yang berjudul Ayo Jangan Malas Cuci Tangan. Menjaga kesehatan tubuh bisa dimulai dari hal-hal yang paling sederhana. Mulai sekarang jadikanlah cuci tangan sebagai bagian dari gaya hidup. Tangan adalah organ tubuh yang paling vital untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Dari tangan inilah yang akan tercipta karya-karya indah. Namun, dari tangan inilah juga terdapat berbagai macam penyakit yang akan bisa menular. Tanpa disadari, aktivitas sehari-hari membuat tangan selalu bersentuhan dengan benda-benda, mulai dari pulpen, pensil, pena, buku, baju, dan bersentuhan dengan manusia lainnya. Nah, untuk mencegah bakteri atau virus berpindah ke dalam tubuh, ada baiknya lakukan cuci tangan, khususnya sebelum dan sesudah makan. Di tengah maraknya berbagai virus belakang ini, cuci tangan adalah menjadi salah satu bagian dari senjata untuk menghentikan virus dan bakteri menular. Baiklah, yang kedua saya akan membacakan contoh karya semi ilmiah. Asus menggebrak di ajang Consumer Electronics Show 2015 lalu dengan memperkenalkan Zenfone teranyarnya yang mempunyai RAM berkapasitas 4 GB. Dan sampai saat ini, belum banyak ponsel di pasaran yang menggunakan RAM dengan kapasitas sebesar itu. Salah satunya adalah Mi Note Pro dari Xiaomi yang beberapa waktu lalu sudah diluncurkan di Tiongkok. Keunggulan RAM ini yang membuat Asus pede bahwa ponselnya itu akan bisa bersaing dengan tablet besutan Samsung, yaitu Galaxy Note 9. Dengan prosesor yang digunakan dan RAM 4 GB, menurut saya Zenfone 2 lebih hebat dibandingkan Galaxy Note 2. Berikut adalah ujar Rex Lee kepada Detiknet. Dan ia menambahkan bahwa meski punya spesifikasi lebih tinggi, harga yang ditawarkan Asus untuk Zenfone 2 masih jauh lebih murah. Harga Zenfone 2 kurang lebih hanya 30% dari harga Galaxy Note 9. Ulas Lee. Sekedar informasi, Galaxy Note 2 yang beredar di Indonesia menggunakan prosesor Exynos 5433 octa-core. 8 core itu terdiri dari 4 core berkecepatan 1,3 GHz dan 4 sisanya mempunyai kecepatan 1,9 GHz dan menggunakan RAM 3 GB. Perbedaan dan persamaan karya ilmiah. A. Sistematika karya ilmiah, semi ilmiah, dan non-ilmiah. Sistematika karya ilmiah. 1. Pembuka. Pembuka karya ilmiah adalah bagian yang kita lihat ketika membaca karya ilmiah. Bagian pembuka karya ilmiah umumnya terdiri atas beberapa bagian. Sampul, halaman judul, halaman pengesahan, daftar isi, abstrak. 2. Pendahuluan. Setelah membaca bagian pembuka,
kita akan melihat bagian pendahuluan yang menguraikan perlunya dilakukan penelitian terhadap suatu masalah. Perumusan masalah yang mempertanyakan suatu fenomena, agenda dan tujuan penelitian. Pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, perumusan masalah, pembahasan, dan tujuan penelitian. 3. Pembahasan. Pembahasan karya ilmiah yang berisi uraian dan penjelasan mengenai teori yang menjadi landasan penelitian yang dilakukan. Pembahasan dalam karya ilmiah, pembahasan teori, kerangka pemikiran dan argumentasi keilmuan, pengajuan hipotesis. 4. Metodologi penelitian. Metode penelitian urai dan penjelasan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian. 5. Hasil penelitian. Hasil penelitian berisi uraian dan penjelasan tentang hasil dari proses penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti tabulasi data, analisis dan evaluasi terhadap data yang disajikan. Pembahasan analisis, hasil dengan menerapkan metode perbandingan, persamaan, grafik, gambar, dan tabel. 6. Bagian penunjang. Suatu karya ilmiah selalu menyertakan bagian penunjang yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut. 1. Daftar pustaka. 2. Lampiran-lampiran. 3. Daftar tabel. Unsur-unsur tersebut dituliskan dan disusun berdasarkan aturan baku dengan mengacu pada standar internasional atau disesuaikan dengan gaya selingkung dari majalah ilmiah atau jurnal terkait. Sistematika semi ilmiah. Sistematika semi ilmiah secara subjektif melebihkan suatu persuasif, gaya bahasa formal, dan populer. Usulannya bersifat argumentatif, ditulis berdasarkan fakta secara pribadi penulis. Sistematika ilmiah yaitu terdiri dari struktur, bebas dan tidak baku, unsur-unsur tidak dapat diidentifikasi, bahasa tata tulis, tidak baku, pengungkapan, personal dan impersonal, makna kata, kiasan, isi, khayalan atau imajinasi. B. Diksi. Berikut contoh-contoh kalimat diksi beserta perbaikannya. 1. Unsur-unsur tersebut dituliskan dan disusun berdasarkan aturan agama. Maka perbaikannya yaitu unsur tersebut dituliskan dan disusun berdasarkan aturan agama. 2. Tujuan yang harus dicapai secara adalah. Maka perbaikannya yaitu tujuan yang harus dicapai adalah. 3. Rasa ingin tahu terhadap fenomena alam. Perbaikan. Rasa ingin tahu terhadap fenomena alam. 4. Meningkatkan daya nalar terhadap fenomena-fenomena alam. Perbaikan. Meningkatkan daya nalar terhadap fenomena alam. 5. Meningkatkan data kreasi. Perbaikan. Meningkatkan daya kreasi. 6. Sebagai ajang coba prestasi dan prestise. Perbaikan. Sebagai ajang coba prestasi. 7. Ada baiknya lakukan cuci tangan. Kalimat perbaikan. Ada baiknya dilakukan cuci tangan. 8. Cuci angan. Perbaikan cuci tangan. C. Ejaan. Contoh kalimat ejaan itu fenomena, cuci, cuci angan, cuci tangan. Yang terakhir yaitu kata hubung. Berikut jenis-jenis dari kata hubung yaitu hubungan tambahan, contohnya menambah wawasan. Hubungan pertentangan, contohnya antara lain. Hubungan akibat, contohnya oleh karena itu. Hubungan singkatan, contohnya sebagai simpulan, sebagai bagian. Hubungan waktu, contohnya sebelum dan sesudah.